Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba membacakan cerita yang kemarin sempat terhenti, yaitu tentang Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ini adalah dua orang dari anaknya Nabi Adam. Nah, kita mulai aja ya. Habil dan Qabil merupakan anak Nabi Adam. Keduanya telah tumbuh menjadi dewasa, maka sudah saatnya pula menikah. Namun manusia pada waktu itu belum sebanyak sekarang. Hanya beberapa orang saja manusia pada saat itu, dan seluruhnya masih keturunan Nabi Adam. Lantas bagaimana aturan pernikahan mereka? Syukurlah Allah menurunkan petunjuk suci. Anak-anak Nabi Adam harus menikah secara silang. Sang ayah menyampaikan petunjuk dari Allah. Kalian tidak boleh menikahi saudari kembarnya sendiri. Jadi Habil menikahi Iklimah, sedangkan Qabil dengan Labuda. Anak-anak Nabi Adam memang lahir kembar. Qabil lahir bersamaan dengan Iklimah, sedangkan Habil lahir bersamaan dengan Labuda. Nah, mereka disuruh menikah secara silang, tidak boleh menikahi saudari kembarnya. Tetapi menikah seketurunan ini khusus di zaman Nabi Adam saja, karena di masa itu tak ada manusia yang lain. Sekarang tentu dilarang menikahi saudara sendiri, sebab manusia kan sudah banyak. Perintah Allah dipatuhi, kecuali oleh Qabil. Iblis datang menghasut. Bukankah Iklimah lebih cantik? Kenapa kamu serahkan begitu saja pada Habil? Memang begitu perintah Allah, ungkap Qabil. Itu cuman akal-akalan Adam. Ayahmu memang pilih kasih. Kenapa kamu mau melepaskannya? Lambat laun keimanannya terus melemah. Qabil terpengaruh hasutan iblis. Qabil memprotes Nabi Adam. Ayah tidak adil. Sang ayah mengingatkan, terima sajalah aturan Allah dengan lapang hati. Niscaya hidupmu akan bahagia. Jangan tertipu rayuan iblis, kata Adam. Namun Qabil tetap tidak terima keterangan ayahnya. Nabi Adam menyerahkan masalah kepada Allah. Allah menurunkan perintah lanjutan. Keteguhan iman anak-anak Nabi Adam harus diuji. Habil dan Qabil diperintahkan berkurban. Habil menyambut ujian tersebut dengan gembira, sementara Qabil bersungut-sungut. Mengorbankan jerih payah begitu saja. Hidup kita saja masih susah, kata Qabil. Begitulah Allah menguji hamba-hambanya. Akan diketahui seorang yang paling bersyukur, ujar Nabi Adam sambil tersenyum. Pada waktu yang ditentukan, acara kurban dimulai. Habil menggiring hewan yang hendak dikurbankan. Dia membawa seekor domba gemuk yang sehat. Habil berkata, "Ya Allah, inilah persembahan hamba. Inilah bukti syukur atas rahmat-Mu." Sementara Qabil berjalan kesal. Dia merasa memikul beban yang sangat berat. Pikulannya berisi buah-buahan yang busuk. Qabil membanting pikulannya dan berkata, Allah, ini kurbanku. Sayang jika buah-buahan yang masih baik dikorbankan. Ya, ini lumayanlah. Masih ada yang dipersembahkan sebagai tanda syukur. Esok harinya, Adam dan dua putranya mendatangi tempat berkurban. Mereka hendak melihat kurban siapakah yang terima Tuhan. Ternyata domba Habil yang diterima Allah. Sementara buah-buahan Qabil berserakan dan makin membusuk. Habil sangat bersyukur. Allah menerima kurbannya dengan tulus. Lain halnya Qabil yang marah. Ia merasa dipermalukan. Rasa dengki muncul di hatinya. Qabil marah. Ayah tidak adil, kurban Habil diterima karena ayah mendoakannya, tetapi kurbanku tidak pernah ayah doakan.
Ayah lebih sayang pada Habil. Ayah pilih kasih, kata Qabil. Nabi Adam mengingatkan, anakku, ayah tidak pilih kasih. Allah lah yang memilih kurban terbaik. Habil memberikan hewan yang paling baik. Niatnya juga baik. Kamu mengorbankan buah-buahan busuk. Niatmu pun busuk pula. Allah itu maha baik. Tuhan hanya menerima yang baik juga. Hati Habil makin kesal. Ia terus-menerus dalam kegelisahan. Qabil lebih sering termenung-menung. Iblis tentu saja menemaninya dengan senang. Berbagai hasutan jahat dibisikannya. Qabil mengancam saudaranya, aku pasti membunuhmu. Apa salahku? Habil bertanya heran. Kamu merebut Iklimah, hardik Qabil. Itu perintah Allah, kita harus mematuhinya, kata Habil. Tak peduli, kematian kamu lebih kusukai, Qabil mengancam Habil. Habil tak gentar. Dia menunjukkan keteguhan imannya. Sekalipun kamu mengacungkan tangan untuk membunuhku, aku tidak akan membalas, sebab aku takut pada Allah yang Maha Kuasa. Dendam telah bersemayam di hatinya. Qabil tak bisa lagi tidur nyenyak. Iblis tak henti-hentinya menghasut. Bunuh Habil, bunuh Habil, bunuh Habil. Akhirnya Qabil bertindak nekat. Dia berencana membunuh saudaranya. Qabil terus mengamati Habil mencari kesempatan, dan tibalah saat yang sepi. Habil dalam keadaan lengah hingga Qabil mengayunkan dahan kayu. Pukulannya itu mengenai kepala saudaranya keras sekali. Lalu Habil terjungkal. Tubuhnya menggelepar di tanah, darah kental mengendangi bumi. Tapi justru Qabil yang menggigil. Hatinya sangat menyesal. Suara rintihan Habil kian halus, kemudian hilang sama sekali. Tubuh saudaranya itu terbujur kaku. Itulah kematian yang mengerikan. Iblis bersorak-sorai karena hasutannya berhasil. Lalu Qabil kebingungan, tak tahu apa yang akan diperbuat. Mau dia apakan mayat Habil ini? Lalu kemudian Allah mengutus sepasang burung gagak. Keduanya berkelahi sampai salah satunya mati di depan Qabil. Lalu gagak yang masih hidup menggali tanah. Kemudian dia mengubur gagak yang telah mati. Oh, alangkah bodohnya aku. Ternyata begitu cara menguburkan mayat, kata Qabil. Dia pun meniru apa yang dilakukan burung gagak. Jenazah Habil dikuburkan ke dalam tanah. Kisah keduanya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 27-31 yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima kurban dari salah satu mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Dia berkata, aku pasti membunuhmu. Lalu Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itu pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Karena itu dibunuhnya lah. Makalah jadilah dia dari seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil
bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Lalu Qabil berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Dan selesailah penguburan jenazah Habil, lalu Qabil melangkah gontai penuh penyesalan. Qabil meratapi kezaliman dirinya sendiri kemanapun melangkah. Dirinya sangat ketakutan, batinnya sangat tersiksa melakukan dosa besar, dan neraka telah menantinya untuk dihukum.